Saya belum pernah mendengar penyebab penyakit yang Anda sebutkan. Sepertinya saya masih perlu belajar lebih banyak. Awalnya, saya tidak ingin menghadiri konferensi master kedokteran. Saya merasa itu hanya membuang-buang waktu. Konferensi master kedokteran ini tidak lebih dari sebuah tempat bagi para master kedokteran untuk mendapatkan ketenaran dan reputasi. Sekarang aku sudah berubah pikiran, aku tidak bisa lagi hidup dengan pikiran lamaku. Terima kasih banyak. Zhongqing menepuk bahu Chen Ping dengan penuh rasa terima kasih. Awalnya, Zhongqing tidak tertarik dengan konferensi apoteker, tetapi sekarang dia tertarik, karena penampilan Chen Ping membuatnya menyadari bahwa dia masih tahu terlalu sedikit. Dia belum pernah mendengar penyebab penyakit yang disebutkan oleh Chen Ping. Senior Zhong, pasti ada guruku di antara kita bertiga. Selain meningkatkan keterampilan medismu, kamu juga harus bekerja keras secara emosional. Saya yakin Nenek Zen dapat melihat usaha Anda. Chen Ping tertawa. Zhongqing tertegun sejenak, lalu tertawa, saya pasti akan melakukannya. Tetapi kamu harus lebih memperhatikan. Bagaimanapun, pengorbanan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis sangat menggoda. Bahkan jika Kaisar Xiao melindungimu, pasti ada pria pemberani yang mendapat hadiah besar. Kamu harus waspada terhadapnya. Cinta mengingatkan Chen Ping. Bahkan dengan dukungan Xiao Huangchao, tidak ada jaminan 100% bahwa tidak ada yang akan tertarik pada Chen Ping. Terima kasih, Senior Zhong, telah mengingatkan saya akan memperhatikan. Chen Ping mengangguk. Rekan Daois Chen, sebaiknya kau pergi dari sini secepat mungkin. Sebelum pergi ke Pulau Dewa Pengobatan, sebaiknya jangan berjalan-jalan dengan santai. Chen Wenliang melangkah maju untuk mengingatkan Chen Ping agar pergi. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang hadir, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada yang tertarik pada Chen Ping. Jika seseorang tiba-tiba menyerang Chen Ping, mustahil mencegahnya. Chen Ping kembali ke rumah Zen bersama Liu Ruyan dan Ni Heng. Zhen Huan dan Zhou Lang juga kembali bersama. Zhen Huan tidak terlalu peduli dengan identitas Chen Ping, tapi dia masih sangat penasaran dengan apa yang dikatakan Chen Ping tentang mabuk cinta. Lagi pula, semua perempuan berharap memiliki pria yang memperlakukan mereka dengan sepenuh hati. Silang, jika aku menghilang tiba-tiba, apakah kamu akan mabuk cinta? Sama seperti Pangeran Xiao. Setelah kembali ke rumah Zhen Huan bertanya pada Zhou Lang. Tentu saja, tanpamu, hidupku tidak ada artinya. Zhou Lang meraih tangan Zhen Huan dan berkata dengan penuh kasih. Setelah mendengar ini, Zhen Huan mengangkat bibirnya dan bersandar pada Zhou Lang dengan puas. Chen Ping memandang Zhen Huan dan Zhou Lang dan tersenyum tak berdaya. Mungkin Zhen Huan memiliki perasaan terhadap Zhou Lang, tetapi Zhou Lang jelas tidak terlalu mencintai Zhen Huan. Kombinasi keduanya, terus terang, merupakan kombinasi kepentingan. Demi kedua keluarga, mereka dipertemukan. Selama hubungan itu bercampur dengan kepentingan, maka hubungan tersebut tidak murni. Tapi ini adalah pilihan semua orang, dan Chen Ping tidak punya hak untuk ikut campur. Selama beberapa hari di rumah Zen, Chen Ping tidak keluar. Sebaliknya, dia mendengarkan kata-kata Chen Wenliang dan tetap mengasingkan diri. Dia telah berlatih kombinasi pola ketuhanan dan pola sihir dalam beberapa hari terakhir. Meskipun Chen Ping masih belum mengetahui apa itu formasi langit dan bumi, namun karena nenek moyang pola ketuhanan mengatakan bahwa hanya dia yang dapat mematahkannya. Formasi langit dan bumi, lalu Chen Ping Anda harus bekerja keras untuk menjadi datar. Tuan Chen, saya memberitahu Anda untuk pergi ke Pulau Yaoshen. 3 hari kemudian, Ni Heng memberitahu Chen Ping bahwa dia bisa pergi ke Pulau Yaoshen. Chen Ping kemudian keluar ruangan dan mengikuti Ni Heng ke alun-alun kota Yongel. Saat ini, banyak apoteker sudah berkumpul di sini. Semua apoteker ini telah lulus ujian, tetapi mereka harus berterima kasih kepada Zhong Zhong. Jika bukan karena cinta,
diperkirakan lebih dari separuh apoteker di sini tidak akan bisa pergi ke Pulau Dewa Pengobatan. Mengikuti perintah Su Tianzuo, banyak apoteker mulai berbaris menurut daerahnya masing-masing. Chen Ping langsung memilih asosiasi apoteker Zhongyu Chen Wenliang, dan Liu Ruyan serta Ni Heng juga bergabung dengan tim asosiasi apoteker Zhongyu. Ekspresi Nyonya Sen membeku. Sen Qingtan tidak hanya menginginkannya, tetapi juga menginginkan pegadaian dengan bisnis yang bagus. Pegadaian merupakan suatu usaha yang pasti menghasilkan keuntungan, dan di balik itu ada penyokongnya. Sudah dimonopoli. Kalau mau buka baru, pemerintah tidak akan menyetujuinya sama sekali. Sen Qingtan berpura-pura gelisah dan bertanya, "Ibu, bukankah saya harus mengajukan permintaan?" Ibu hanya terkejut. "Dulu, kamu tidak menginginkan barang apapun yang aku berikan kepadamu, tetapi hari ini kamu memintanya." Nyonya Sen bercanda dan menghela nafas, "Barang-barang di tangan ibu adalah milik kalian, saudara berikan kepadaku pada pagi dan sore hari. Sama saja, ibu memperlakukanku dengan sangat baik." Sen Qingtan tersenyum cerah, memegang tangan Nyonya Sen, dan berkata dengan lembut, "Bu, saya akan pergi bersamamu untuk mengambil akta rumah dan akta pegadaian. Ketika saya kembali ke rumah, saya ingin memberitahu suami saya bahwa tidak peduli siapa yang saya nikahi, kamu akan selalu mencintaiku seperti sebelumnya. Kamu tidak akan mencintaiku lagi hanya karena dia lemah." Nyonya Sen memandang Sen Qingtan dengan penuh rasa ingin tahu. Dia tidak tahu apakah dia sedang mencoba untuk mendapatkan toko, atau apakah dia khawatir akan menjadi orang buangan dan perlu memegang sesuatu di tangannya untuk membuktikan kepada Zhao Yi bahwa dia memiliki milik ibunya, keluarga sebagai pendukung. Dia awalnya ingin menunda untuk tidak memberikan akta rumah, dan kemudian mencari alasan untuk memberikannya, tetapi sekarang dia dibakar dan harus memberikannya. Seperti kata pepatah, anak-anak adalah hutang orang tuanya. Jika saya tidak merasa kasihan kepada Anda, kepada siapa saya harus merasa kasihan? Nyonya Sen tampak lelah dan berkata dengan lelah, "Ikuti saja saya untuk mendapatkan akta rumah." Sen Qingtan membantu Nyonya Sen kembali ke Taman Furong. Sen Mingzu melihat pemandangan bahagia mereka, air mata mengalir deras, dan ada keluhan yang tak terlukiskan di hatinya. Hari ini, Sen Qingtan tidak diberi pelajaran. Ibunya mengabaikan masalah itu dengan enteng dan memberi Sen Qingtan sebuah toko, meninggalkannya sebagai putri kandungnya. Sen Mingzu semakin membenci Sen Qingtan, menyeka air matanya sembarangan, dan berjalan jauh di belakang mereka menuju Taman Furong. Dia menyaksikan tanpa daya saat Nyonya Sen menyerahkan akta rumah kepada Sen Qingtan, kukunya menancap di telapak tangannya, dan rasa sakit yang menyengat membuatnya tetap tenang. Sen Qingtan memasukkan akta rumah ke dalam lengan bajunya, "Ibu, ibu lelah hari ini. Bolehkah saya membantu ibu pergi ke kamar dalam untuk beristirahat?" Nyonya Sen tidak ingin melihat Sen Qingtan saat ini, Zhao Yi sakit dan lemah. "Pergi dan temui dia." Sen Qingtan yang baik mengucapkan selamat tinggal kepada Nyonya Sen, lalu memandang Sen Mingzu yang sedang menundukkan kepalanya dan bertanya dengan nada ramah, "Kakak kedua, apakah kamu ingin pergi bersama?" Petik 2. Sen Mingzu menekan kebenciannya, "Saudari, silakan kembali dulu. Saya masih ingin mengatakan sesuatu kepada ibu saya." "Lupakan saja, kamu mengobrol dengan ibumu." Sen Qingtan melirik tinjunya yang terkepal, alisnya menjadi lebih lembut, "Ibuku kesal dengan Ibu Wei, tolong tenangkan dia." Sen Mingzu menyaksikan Sen Qingtan pergi, dengan penuh keluhan dan ingin memberitahu Nyonya Sen. Sebelum dia dapat berbicara, dia mendengar Nyonya Sen berkata, "Lu Yuan, tahukah kamu bagaimana Ibu Wei mengaturnya?" Lu Yuan berlutut di tanah dan berkata dengan tulus, "Membalas Nyonya, Nyonya Wei bertindak hati-hati dan selalu melakukannya sendiri. Dia tidak pernah memberitahu budak itu bagaimana dia mengaturnya." Nyonya Sen sangat marah hingga dia menjatuhkan pembakar dupa di atas meja Kang. Ledakan. Sen Mingzu dan Lu Yuan gemetar ketakutan. Wajah Nyonya Sen sangat galak.
Apakah ini akan mati tanpa bukti apapun? Shen Shaoheng adalah pembunuhnya. Yang ingin dia ketahui adalah peran apa yang dimainkan Shen Qingtan dalam hal ini. Tidak peduli apapun, dia tidak percaya bahwa Shen Qingtan tidak bersalah. Shen Mingzu berkata dengan ngeri, Ibu. Kamu kembali dulu. Nyonya Shen menderita kerugian besar. Otaknya berdenyut-denyut dan sakit. Dia benar-benar tidak punya tenaga untuk menghadapinya. Shen Mingzu, jika kamu punya sesuatu, mintalah Wandong untuk mengirimku sebuah pesan. Wajah Shen Mingzu menjadi pucat, dia mengepalkan jari-jarinya, menguatkan dirinya, dan memaksakan senyum kaku. Oke, istirahatlah yang baik, putriku akan pergi dulu. Nyonya Shen bersandar pada bantal besar di Kang dan berkata, dengan suara netral. Shen Mingzu pergi dengan mata merah, awalnya mengikutinya, berharap ibunya akan memberinya toko. Bahkan jika dia tidak mendapatkan kembali mas kawinnya, setidaknya dia memiliki sesuatu untuk dikirimkan kepada istri keduanya. Jika wanita kedua mengetahui bahwa Shen Qingtan telah membeli pegadaian dan dia kembali dengan tangan kosong, dia tidak akan tahu apa yang harus dia pikirkan tentangnya. Dia berjalan keluar dari Taman Furong dan menceritakan akhir musim dingin dan pertengahan musim panas di sekitarnya. Jangan ungkapkan satu kata pun tentang apa yang ibu berikan ke toko Shen Qingtan di rumah Adipati. Keduanya menjawab, saya tidak berani. Tanda pisah. Shen Qingtan meninggalkan Taman Furong bersama Liu Yue dan Ting Sui. Senyuman di wajahnya menghilang dan dia berjalan langsung ke halaman depan. Liu Yue khawatir, dan karena tidak melihat siapapun di dinasti Zhou Barat, dia bertanya dengan suara terengah-engah, Nona, bagaimana Anda tahu bahwa Ibu Wei akan menyerang kami? Shen Qingtan menurunkan bulu matanya dan berkata dengan tenang, ketika saya kembali ke rumah, ibu saya secara khusus bertanya mengapa saya tidak membawa Chun Jiao dan Qiu Chan bersamaku hari ini. Saya tidak memanfaatkan orang-orangnya, saya hanya mempercayai kalian berdua. Dia ingin untuk merayuku. Teman-teman, untuk mendapatkan kegunaan pentingku, aku harus menyingkirkanmu, dan hari ini adalah saat yang tepat. Setelah menghidupkan kembali hidupnya, Shen Qingtan suka bersiap menghadapi hari hujan dan akan mempersiapkan apapun sebelumnya. Ketika dia kembali ke Shen Mansion, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia sengaja tidak mengambil sekotak kue kacang giok dari kereta sebagai alasan untuk melarikan diri. Setelah Nyonya Shen menyebut nama pelayan itu, dia merasa percaya diri. Kemudian, dia bertemu Shen Shaoheng di Jufutang dan mengingat apa yang terjadi padanya di kehidupan sebelumnya. Ketika dia kembali ke kamar kerja untuk beristirahat, dia meminta Liu Yue untuk menanyakan tentang pergerakan Shen Shaoheng. Ketika dia mengetahui bahwa Shen Shaoheng akan pergi ke Wan Fengting, dia membuat dua rencana dan mendiskusikan tindakan pencegahannya dengan Liu Yue dan Ting Sui sebelumnya. Tidak melihat Shen Shaoheng dan Bibi Mei di aula samping, Shen Qingtan membenarkan kecurigaannya. Nyonya Shen pandai membunuh orang dengan pisau pinjaman. Dia pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk mengungkap perselingkuhan antara Shen Shaoheng dan Bibi Mei, dan menggunakan tangan mereka untuk menyingkirkan Liu Yue dan Ting Sui. Liu Yue dan Ting Sui memandang Shen Qingtan dengan kagum. Tuan mereka selalu tenang dan tegas. Anehnya, motif Nyonya Shen bisa ditebak dari hal-hal sepele tersebut. Saat itu, di kamar kerja sang majikan mengingatkan mereka bahwa jika seseorang menggunakan berbagai alasan untuk mengusir mereka dan membawa mereka ke paviliun Wanfeng, salah satu dari mereka akan berganti pakaian menjadi Ibu Wei dan melemparkan kantong uang ke bebatuan. Penghindar lainnya membawa Ibu Wei ke paviliun Wanfeng. Setelah kejadian itu selesai, dia meninggalkan rumah dan pergi ke kereta untuk mengambil kue kacang giok. Pada saat itu, mereka mengira tuan mereka terlalu khawatir, namun ternyata pandangan ke depan menyelamatkan nyawa mereka. Liu Yue mengepalkan catatan di tangannya. Ini adalah catatan yang disembunyikan tuannya di sapu tangan dan diberikan kepadanya. Ini mengingatkannya pada perselingkuhan antara Shen Shaoheng dan Bibi Mei di Wan Fengting, dan memintanya untuk bertindak sesuai dengan itu.
Sekarang memikirkan tentang apa yang terjadi sebelumnya, dia berkata dengan rasa takut yang masih ada, untungnya, Anda memiliki pandangan ke depan dan kami melarikan diri. Sen Qingtan menyerang hati dan memahami psikologi semua orang sebelum dia dapat melakukan gerakan ini. Jika tidak, jika dia melakukan gerakan yang salah, seluruh permainan akan hilang. Menganggap hidup sebagai taruhan, ia bisa dikatakan sebagai penjudi gila. Dia seharusnya bahagia. Untungnya, Ibu Wei menganggap Nyonya Sen sebagai miliknya. Ketika melakukan hal-hal kotor untuk Nyonya Sen, dia tidak suka mengatur orang-orang di sekitar Nyonya Sen untuk melakukannya setelah semuanya berhasil. Dia seharusnya bahagia, membungkamnya lagi, tidak meninggalkan bahaya tersembunyi yang menjadi bumerang bagi Nyonya Sen. Untuk amannya, Ibu Wei secara pribadi akan memantau situasi dan bahkan menambahkan bahan bakar ke dalam api pada waktu yang tepat. Jika tidak, akan membutuhkan banyak kesulitan untuk menyingkirkan Ibu Wei. Sen Qingtan melihat kembali ke Taman Furong, secercah cahaya bersinar di matanya. Sen Shaoheng bukanlah orang baik, dia tidak pernah melindungi Nyonya Sen di kehidupan sebelumnya, dan dia gagal total. Dengan dia di belakang layar dalam kehidupan ini, konflik antara Ni Sen dan Sen Shaoheng semakin meningkat. Dia berharap Sen Shaoheng tidak mengecewakannya. Setelah menetap, banyak orang keluar dari akomodasi mereka dan berkeliling pulau. Pulau Yaoshen ini hanyalah sebuah objek wisata, dengan pegunungan, hutan, pantai, dan laut. Jika ini terjadi di dunia sekuler, pasti akan menjadi pusat wisata. Chen Ping mengikuti Liu Ruyan dan Ni Heng keluar dari tempat mereka tinggal dan mulai berkeliaran di seluruh pulau Dewa Pengobatan. Ada juga banyak orang yang berbisnis di seluruh pulau, tapi kebanyakan dari mereka berhubungan dengan apoteker. Ada juga beberapa orang yang memegang tanda meminta nasihat medis dan dapat menggunakan berbagai harta sebagai imbalan atas perawatan medis. Diperkirakan orang-orang ini tidak cukup kuat untuk masuk dalam daftar pencarian pengobatan, sehingga mereka menggunakan cara ini untuk meminta apoteker memperhatikan dan kemudian mengobatinya. Saya benar-benar tidak menyangka Pulau Dewa Pengobatan akan begitu panas. Saya selalu mengira itu adalah pulau terpencil. Liu Ruyan melihat ke penjual di kedua sisi dan berkata dengan terkejut. Ya, saya sudah lama mendengar tentang Pulau Dewa Pengobatan. Itu adalah tempat di mana ahli pengobatan yang mempraktikkan keterampilan sihir diasingkan. Sekarang menjadi sangat makmur. Ini masih merupakan pulau terpencil. Ni Heng juga menghela nafas. Chen Ping tersenyum. Setelah bertahun-tahun berkembang, Pulau Yaoshen menjadi seperti itu. Tampaknya ayah Ouyang Wu Feng benar-benar ahli. Setidaknya, bakat di bidang tata kelola dan manajemen bisa menjadikan Pulau Yaoshen seperti sekarang ini. Apakah mereka biksu biasa atau apoteker, semuanya baik-baik saja. Para pedagang di kedua sisi jalan juga berperilaku baik, dan tidak ada yang terlihat membuat masalah. Anda harus tahu bahwa banyak biksu di jalan ini berada di alam kesengsaraan, dan mereka semua adalah orang-orang yang suka berkelahi. Tetapi orang-orang di Pulau Dewa Pengobatan ini tidak berani. Terlihat bahwa peraturan di Pulau Yaoshen sangat ketat, sehingga dapat menahan orang-orang di pulau tersebut. Para pedagang di kedua sisi menjual berbagai macam barang. Lagi pula, orang-orang yang datang ke sini berasal dari seluruh dunia. Tak heran jika rumah-rumah yang dibangun semuanya memiliki gaya yang berbeda-beda. Tetapi semakin banyak orang yang ingin mengobati lukanya dan menghadiahinya dengan beberapa item. Orang tua, cucumu menderita mengigau. Jika dia sembuh, aku khawatir dia tidak akan bisa mendapatkan lusinan koin roh emas ungu. Dan kamu hanya memberikan beberapa tanaman herbal sebagai hadiah. Apakah kamu memperlakukan orang seperti orang bodoh? Sepertinya kamu juga seorang apoteker, mengerti? Saat Chen Ping sedang berjalan di jalan bersama Liu Ruyan dan Ni Heng, dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak ketidakpuasan tidak jauh di depan. Hanya saja kamu memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Jika kamu tidak dibayar, kamu mungkin menggunakan cucumu untuk melunasi utangnya.
Menurutku gadis kecil ini cukup tampan. Dia kelihatannya bagus, tapi sayang sekali dia terlihat sedikit gila dan tidak punya nafsu makan sama sekali. Orang-orang di dalam lingkaran menunjuk dan menunjuk. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkata dengan wajah malu, "Rekan-rekan penganut Tao, saya juga seorang apoteker, tetapi sayang sekali saya tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan cucu saya. Saya sudah lama berada di sini, dan saya benar-benar tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Yang ada hanyalah ramuan yang tidak berharga ini. Jika ada yang bisa menyembuhkan cucuku, aku bisa memperlakukannya seperti sapi atau kuda." Chen Ping, yang tidak jauh dari situ, tercengang saat mendengar suara ini, lalu mengerutkan kening. Dia awalnya tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain dan berencana untuk pergi berkeliling, tetapi ketika dia mendengar suara lelaki tua itu, dia segera berhenti. "Tidak ada gunanya kamu bertingkah seperti sapi. Jika cucumu sudah sembuh, bisakah kamu membiarkan cucumu tinggal bersamamu selama beberapa malam?" "Ya, jika kamu bisa tinggal bersamanya selama beberapa malam, aku bisa membantunya sembuh. Saya juga bisa mengobati, dan saya juga bisa meminta orang-orang dari keluarga Ouyang di Pulau Dewa Pengobatan untuk maju untuk diagnosis dan pengobatan." Semua orang mulai mencemooh, tapi kenyataannya mungkin tidak banyak orang yang benar-benar bisa menyembuhkan. "Ayo pergi dan melihat." Chen Ping membawa Liu Ruyan dan Ni Heng dan berjalan mendekat. "Tuan Chen, apakah Anda mengenalnya?" Ni Heng bertanya. Suaranya terdengar familiar, tapi tidak mungkin mereka datang ke sini. Chen Ping mengerutkan kening dan mempercepat langkahnya.